Yang masih di Indo, yang masih proses di PT, lu nggak bisa dibilangin apa? Kan di sini tuh lagi susah, banyak di PHK. Kenapa? Masih proses. Kemarin saya lihat status WA PT saya, kok masih ngerekrut, udah tahu lagi resesi di sini, banyak yang PHK. Mending lah nanti aja nunggu kalau lagi normal di Taiwannya gitu. Lu kesini lu nangis lu. Serius lu nangis. Nggak ada lemburan lu nangis lu. Nggak ada lemburan masih potongan 6 bulan. Mending dulu di rumah aja dulu. Kalau udah keadaannya normal baru proses. Ini untuk PT nih ya. Lu jangan cari untung doang, pikirin dong pekerjanya, calon pekerjanya, oke? Halo teman-teman semuanya, sudah lihat video tadi kan salah satu curhatan Mas TKI Taiwan ya, yang menceritakan bahwasanya pabriknya sekarang tuh sepi, jarang ada lemburan dan juga banyak pabrik bangkrut, atau adalah di Taiwan itu beberapa pabrik yang bangkrut, tapi dia melihat teman-temannya di Indonesia itu pada proses dan rebutan datang ke Taiwan. Ini juga pernah dibahas sih sama Cece Joanna ya dalam TikToknya, dimana dia juga menceritakan bahwasanya Taiwan sekarang untuk pabrik tidak baik-baik saja ya. Sekarang banyak pabrik yang mengurangi lemburan dan sebagainya. Nah, benarkah Taiwan itu sekarang mau menghadapi krisis, dan benarkah pabrik-pabrik itu banyak yang tidak ada lemburan bahkan mem-PHK-kan karyawannya? Kita akan bahas ya. Nah, sebelumnya saya juga tanya ke salah satu yang mengurusi TKI ini ya, dimana beliau ini paham betul tentang TKI. Kemudian saya tanya terkait informasi yang di-share oleh masnya itu ya, dan dia menjawab kayak gini ya. Memang kenyataan iya sih, pabrik banyak yang gak ada lemburnya. Nah, itu sebenarnya kalau pabrik ada lembur atau nggak ada lembur itu sudah dari dulu ada ya. Jadi salah satunya dulu juga ada keponakan saya itu juga 2 kali ke Taiwan, dia nggak pernah lembur. Bahkan Jumat Sabtu Minggu itu sering libur ya, sering libur. Hari biasa nggak ada lembur itu sering banget ya. Tidak semua pabrik, hanya pabrik-pabrik tertentu saja memang masih banyak lemburan ya. Terus untuk saat ini memang lemburan itu sangat sedikit sekali. Tapi ya itu tadi, tidak semua pabrik kembali lagi ke nasib masing-masing sih, nasib pabriknya masing-masing. Yang lemburannya masih banyak juga ada. Nah, kemudian dia terus menjawab gini, bukan semua karena faktor ekonomi, tapi memang ada sebagian faktor musim ya. Mungkin karena kondisi saat ini seperti ini, memang ada beberapa pabrik yang kurang baik gitu ya nasibnya, sehingga produksinya harus diturunkan. Dan penurunan produksi itu kan otomatis mengurangi jam kerja ya, atau jam lembur ya. Kalau dulu produksinya itu banyak, jam lembur juga butuh banyak, maka banyak teman-teman yang lembur. Kalau sekarang jam lembur dikurangi karena memang produksinya dikurangi. Mungkin itu yang terjadi saat ini. Dan dia juga menjawab, dari awal bukan semua pabrik itu waktu mau rekrut itu jujur, karena ada sebagian pabrik itu karena takut gak ada orang, makanya mereka bohong banyak lembur. Nah, ini kalau kejadian seperti ini itu sudah dari dulu ya. Jadi teman-teman dibilangin, ini ada job di sini, kemudian lemburnya 4 jam, lemburnya gini jam. Nah, perlu teman-teman ketahui sih sebenarnya masalah lembur itu tidak bisa ditentukan setiap saat ya, apalagi janji-janji seperti itu. Karena kenapa? Lemburan itu tergantung pada jumlah pesanan pabriknya. Kalau pabriknya itu produksinya besar, kemudian kekurangan tenaga, maka kita dilemburkan. Tapi kalau pabriknya pesanannya sedikit, mungkin nggak butuh tenaga ekstra, ya nggak lembur gitu loh. Karena lembur itu biayanya memang lebih mahal, dan itu memang dari dulu strategi pemasaran seperti itu. Banyak sekali yang bilang lembur banyak, nggak ada lembur gini. Karena kalau pabriknya jujur, pabrikku nggak ada lembur, ada yang mau nggak ada yang mau daftar karena biayanya mahal gitu loh. Nah, kalau banyak pabrik yang bangkrut itu ya, katanya ya untuk pabrik bangkrut itu memang tidak semua, tapi pabrik seperti pabrik makanan sampai saat ini belum ada yang kedengaran kalau pabrik makanan itu bangkrut ya. Jadi hanya sebagian pabrik saja yang bangkrut, itu karena ekonomi itu yang terjadi saat ini dan masih belum mencapai 50% dari pabrik di Taiwan. Jadi ya kondisinya sebenarnya di Taiwan masih high ho lah, masih oke aja. Jadi belum 50% pabrik di Taiwan itu bangkrut ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau yang sudah proses tetap semangat, semoga saja di Taiwan pabrik kalian banyak lemburan ya. Dan untuk teman-teman yang baru datang ke sana, itu
harus pandai-pandai memanage keuangan ya. Karena apa? Yaitu tadi gaji di Taiwan walaupun naik sekarang udah 26.000 gitu ya. Nah, tahun depan nanti mulai tahun depan. Tapi kalau kita nggak bisa memanage keuangan untuk kembali modal itu butuh waktu yang lama. Mungkin setahun nggak kembali modal. Tapi yakinlah kalau kita niatnya benar kerja di Taiwan niatnya itu benar pasti modal itu akan kembali ya. Dan kalaupun pabrik bangkrut di Taiwan misalnya kita berangkat ke pabrik A, kemudian pabrik kita bangkrut, itu biasanya kita dicarikan kok pabrik yang lain. Ketika sudah pabrik itu tidak bisa mempekerjakan kita masih dicarikan pabrik yang mampu membayar kita dan mempekerjakan kita ya, apalagi masa potongan ya, potong gaji dan sebagainya. So untuk teman-teman semuanya, kalau memang ada negara lain yang bisa dituju ya nggak masalah. Tapi sekarang semua negara memang sama itu, ndak Taiwan, ndak Malaysia, ndak semuanya itu hampir mengalami hal yang sama, krisis pasca pandemi ini. Jadi untuk teman-teman sabar itu, ketika mau proses sekarang ya proses, tidak masalah. Sekarang nggak ada lembur, mungkin 1-2 tahun lagi kan akan normal kembali. Nggak mungkin dunia itu terpuruk terus menerus gitu ya. Kalau di kontrak pertama cuman bisa bayar modal ya ditambah lagi lah kontrak kedua, perpanjang kontraknya biar dapat modal untuk hidup di Indonesia atau berusaha di Indonesia ya. So untuk teman-teman semuanya yang saat ini daftar ke Taiwan, jangan takut, tetap semangat. Walaupun tidak ada lembur, yang penting ada kerjaan, gaji pokok tetap dibayarkan, dan kita harus tirakat. Memang dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.